Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita untuk mencoba eh, seberapa seberapa jauh kompetensi kita sudah memahami kapasitor yang ada dalam teori-teori yang seperti saya jelaskan sebelumnya, atau mungkin kalian sudah baca beberapa buku sumber yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Ini adalah sebuah kapasitor yang seperti dalam teori disebutkan dua plat keping sejajar. Ini platnya. Plat ini berdekatan pada jarak tertentu dan platnya mempunyai luas tertentu. Kalau kita lihat plat ini bisa kita ubah luasnya dengan menarik tanda ini. Luasnya pertama ini 100 mm, bisa kita ubah-ubah dengan menarik ini. Ini saya ambil dari website Pet Education yang sering saya pakai, animasi untuk mencoba praktikum fisika dalam website Pet Edu Colorado ya. Ini sebuah tegangan atau beda potensial atau sumber listrik yang berbentuk baterai yang sudah mungkin kita kenal. Kemudian kabel yang menghubungkan ke kapasitor ini, dan jarak antar plat bisa dimaju mundurkan, diubah-ubah untuk melihat bagaimana kapasitas dari kapasitor ini. Kemudian kita checklist dulu ini biar kita lihat seberapa besar nilai kapasitas. Ini kapasitas dari kapasitor sebelum diberi tegangan, masih nol ya, dan dia sudah mempunyai kapasitas yang nilainya 0,49 picofarad. Picofarad itu satuan dalam, kalau dalam kapasitor itu kapasitas mempunyai satuan farad, tapi kalau pico itu 10 pangkat min 12, berarti 10 pangkat min 12 farad, karena susunannya adalah picofarad. Kemudian ada nanofarad juga 10 pangkat min 9, kemudian mikro 10 pangkat min 6, dan mili 10 pangkat min 3. Ini pico, bacanya picofarad ya. Ini pico kolom untuk muatan dan energi yang besarnya picojoule, semua dalam pico. Kita mulai mencoba membuat sebuah praktikum sederhana untuk melihat bagaimana persamaan yang tadi sudah kita pelajari dalam teori, yaitu kapasitas yang dipengaruhi oleh jarak antar plat ini dan dipengaruhi juga oleh luas plat yang bisa kita ubah-ubah. Bagaimana nilainya yang sudah kita pelajari tadi, yang kalau kita sebutkan ulang yaitu C sama dengan epsilon kali A per D ya, yang tadi ya. Dan secara langsung kita bisa mencoba, kalau tegangan kita berikan pada kapasitor ini, kita naikkan sampai ke 1,5 volt, tegangan baterai ini maksimum 1,5 volt, maka dapat kita lihat nilai kapasitasnya berubah menjadi 0,44 picofarad. Dan bagaimana kalau jarak antara plat ini kita ubah, kita jauhkan, tadinya 2 mili, kita ubah menjadi misalnya 6 mili, maka kapasitasnya berubah menjadi 0,15 picofarad. Kalau kita lihat perubahan itu sebanding dengan jarak antar plat. Kalau platnya kita dekatin, maka kapasitasnya akan makin besar, tapi kalau kita jauhkan, maka kapasitasnya makin kecil, sesuai dengan bunyi rumusnya. Dia posisinya di bawah tanda bagi tadi ya, di bawah D. Kemudian kalau plat ini kita perbesar, kita lebarkan, apa yang terjadi? Maka kita lihat bahwa kapasitasnya juga ikut berubah. Plat ini kita besarkan, maka kapasitas dari kapasitor itu akan naik dengan sendirinya. Jadi kalau kita buat hubungan, semakin luas plat ini, makin besar nilai kapasitas dari sebuah kapasitor. Tetapi sebaliknya, semakin jauh kita ini
tarik jarak antara dua plat itu, maka akan semakin kecil nilai kapasitasnya. Kemudian kalau ini kita coba langsung misalnya untuk ini adalah garis-garis kuat medan listrik yang kita pelajari sebelumnya. Ini adalah muatan positif di plat muatan positif, ini muatan negatif, dan berdasarkan prinsip maka ada kuat medan listrik yang akan menuju ke sini, ke muatan negatif. Yang garis-garis hitam ini itu adalah menunjukkan kuat medan listrik antara kedua plat. Dia bergerak dari muatan yang plat positif ke plat yang bermuatan negatif, sehingga listrik mengalir dari sini kemudian masuk ke dalam plat ini, sehingga muatan itu berpindah menjadi kuat medan listrik ke arah sini dan berupa siklus. Bagaimana kalau kita lihat fungsi utama dari kapasitor itu? Kita bisa lihat dengan penambahan sebuah bola lampu. Bola lampu ini dalam keadaan tidak menyala, tidak aktif. Kita lihat bagaimana kalau kapasitor kita isi dengan tegangan listrik seperti ini, dan kita coba untuk plat yang luas 400 mm dengan jarak antara plat 2,2 mm, sehingga terisi muatan listrik yang ada di sini sangat banyak dan tersimpan energi di sini. Bagaimana kalau listrik kita putuskan dari sumber tegangan baterai ini? Listrik kita putus, potensial listrik kita putus terhadap sumber tegangan ini, dan kabel kita pindahkan ke bola lampu, maka akan terjadi bola lampunya menyala seperti ini. Bisa kita lihat bola lampu menyala padahal sumber listriknya sudah diputus dari baterai, dan makin meredup sesuai dengan jumlah muatan dan energi yang tersimpan dalam kapasitor ini, sehingga lama-lama akan mati. Ini yang mungkin perlu kita ketahui, dasar-dasar di mana kita sudah memanfaatkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kadang-kadang kita lupa dan kadang-kadang juga kita tidak ingat bahwa kalau kita memiliki lampu emergensi di rumah, atau kita mempunyai power bank, atau kita mempunyai alat lain yang bisa menyimpan energi listrik, itu sebenarnya dasarnya dari sini. Kalau kita lihat kapasitor itu fungsi utamanya menyimpan muatan listrik sehingga diubah menjadi energi listrik, bisa disimpan untuk beberapa saat, sehingga kalau kita membutuhkan pada kondisi yang darurat, misalnya listrik putus, maka dia bisa membuat energi cadangan sehingga mampu menyalakan listrik bola lampu ini. Anakku sekalian, mungkin ini contoh yang paling sederhana dalam bentuk animasi bahwa kapasitor itu fungsi utamanya adalah seperti ini, dan kita lihat bahwa kuat medan listrik bergerak dari plat yang bermuatan positif ke plat yang bermuatan negatif, sehingga bisa memberi energi lampu ini dan menyala. Dan tetapi M-nya karena energinya makin lama makin kecil, maka lampu ini juga akan mati ya, atau redup. Anakku sekalian, mungkin kalian bisa coba sendiri. Ini saya ambil dari website Pet Education yang banyak menampilkan animasi ujian-ujian praktik fisika atau pelajaran-pelajaran lainnya. Dari saya cukup. Mungkin untuk bagian kedua ini kita mungkin bisa lihat ke bagian 3 tentang pembahasan contoh-contoh soal dan soal-soal yang mungkin berhubungan dengan kapasitor yang mungkin secara gabungan seri dan paralel atau gabungan kedua-dua. Kita lihat dengan bagian ketiga dari video yang saya buat dalam rangkaian kapasitor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.